pagi Bapak Eko. Selamat pagi Bapak Ade. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Ya Bapak Eko. Baik Bapak Eko, saya mau tanya, ini kan sekitar Bapak Eko akan melakukan proses coachingnya dulu. Nah Bapak Eko kira Bapak Eko ini ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bapak Eko sebelum melakukan coaching dengan teman dulu. Baik, terima kasih Pak Ade untuk waktunya. Tentunya ada 3 hal yang saya harapkan Pak Ade, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Berarti ada 3 hal ya. Iya. Nah, bagian mana yang nanti Bapak Eko inginkan saya amati dari percakapan coaching Bapak Eko dengan rekan? Jadi bagian yang ingin saya amati itu Pak Ade, yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak Eko. Nah, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan Bapak Eko dari observasi yang sedang kita jalan dan sebentar Bapak Eko akan sampai kemana? Siap Pak Ade. Tentunya harapan saya adalah dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu kita selesai dan silakan Bapak Ibu melakukan coaching dengan rekan saya. Siap, terima kasih Pak Ade. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabarnya Bu Vivi hari ini? Ya, kabarnya baik. Pak Eko apa kabar? Puji Tuhan baik juga Bu Vivi. Tapi melihat hari ini kayaknya Bu Vivi ada hal yang perlu disampaikan kepada saya ataupun ada sesuatu. Iya betul Pak Eko. Jadi saya ini ada satu hal yang menjadi masalah sehingga saya datang bertemu Pak Eko. Sebenarnya mau berdiskusi juga tentang masalah ini. Oh, begitu ya, Iya. Bu Vivi. Kira-kira apa tujuan dari Bu Vivi? Jadi begini Pak. Tahun ini kan saya dipercayakan menjadi guru kelas 1 dan sudah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dari bulan Juli, Agustus, sekarang September, sudah ya sekitar 2 bulan lebih dalam pembelajaran. Dan saya melihat bahwa ketika pembelajaran matematika khususnya itu anak-anak di kelas nih mereka tidak antusias belajar, dan juga ketika mengikuti ujian sumatif kemarin ini ada banyak dari anak-anak di kelas saya yang tidak mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nilainya di bawah KTP. Nah, ini yang menjadi satu masalah yang menjadi satu masalah yang saya rasa saya perlu nih berdiskusi dengan Pak untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Baik, ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Vivi, ada 2 hal yang Bu Vivi alami ya. Yang pertama itu tidak ada antusias dari anak-anak khususnya pelajaran matematika dengan tidak capainya tujuan pembelajaran pada sumatif ya. Iya. Sumatif. Baik. Kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini kira-kira apa menurut Ibu Vivi dari 2 hal yang Ibu Vivi sampaikan? Kalau menurut saya ya, ukuran keberhasilannya mungkin saat saya akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yang sudah saya utarakan ke Pak Ade. Berarti dari 2 hal ini kita harus mencari faktor-faktor penyebab juga ya, sehingga terjadi kedua hal ini, yaitu tidak antusias maupun dengan tidak capainya tujuan dari pembelajaran seperti itu. Nah kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dari yang Bu Vivi lihat dalam proses pembelajaran yang membuat anak-anak tidak antusias ataupun tidak sampai pada tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Vivi sendiri? Oke, baik Pak Eko. Dari pengamatan saya selama 2 bulan lebih berjalan kegiatan pembelajaran ini, saya melihat bahwa kegiatan pembelajaran
jam terakhir setelah istirahat kedua, sehingga kan istirahat yang kedua kan 30 menit, anak-anak sudah bermain dan ya pastinya mereka kecapean juga, sehingga ketika di dalam kelas mereka jadi tidak fokus dan cenderung tidak pasif dalam belajar matematika, dan juga sudah menuju jam pulang, jadi anak-anak tidak fokus lagi. Nah, saya rasa hal ini yang menyebabkan anak-anak tidak 100% menerima materi pelajaran matematika, dan hal itu membuat anak-anak ketika mengikuti ujian sumatif yang pertama itu nilainya di bawah KPTP. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai oleh anak-anak di kelas 1A. Baik, berarti dari ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi sehingga tidak ada antusias dari anak-anak juga, yaitu jam mata pelajaran matematika yang di akhir ya, kemudian dengan tidak fokusnya anak-anak yang bisa melihat ya faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi ketidakcapaian tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dari Ibu Vivi sendiri gagasan atau untuk mengatasi masalah tersebut ataupun solusi yang kira-kira terfikirkan oleh Ibu Vivi dalam hal mengatasi tidak antusias anak-anak dan tidak capainya tujuan pembelajaran itu apa? Oke, baik Pak Eko, dari perbincangan tadi sempat terlintas di pikiran saya bahwa waktu minggu lalu tuh ada kita melakukan pombel, itu ada rekan guru yang berbagi praktik baik bagaimana dia membawakan pembelajaran matematika dalam bentuk permainan di kelas. Waktu itu dia bukan pembelajaran matematika, dia waktu itu pembelajaran IPA, yaitu dalam bentuk permainan puzzle. Nah, saya berpikir kayaknya bisa juga nih permainan puzzle diintegrasikan ke pembelajaran matematika di kelas, sehingga kayaknya itu bisa dipakai karena anak-anak kelas 1 kan suka sekali yang bermain kan. Kayaknya yang sempat terlintas gitu, kayaknya mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran matematika. Oke, baik. Berarti yang sempat dipikirkan oleh Ibu Vivi adalah bagaimana pembelajaran matematika itu diterapkan dalam bentuk permainan puzzle ya. Mungkin nanti kita bisa melihat permainan-permainan lain lagi di baik di YouTube maupun di media-media platform lain untuk menambah antusias anak-anak. Misalnya Ibu ngajar SD, jadi polanya bermain sambil belajar sambil bermain seperti itu. Dan di sini juga saya lihat ada jam matematika di jam terakhir. Nah, mungkin dari saya sendiri pengaturan jamnya ini bisa disesuaikan sehingga matematika itu sesuatu yang berhitung ataupun yang berat-berat bisa dipindahkan ke jam yang awal pagi seperti itu, sehingga anak-anak juga masih semangat, masih aktif untuk bisa melakukan pembelajaran. Nanti Ibu Vivi bisa mencari referensi juga pembelajaran di Google ya tentang pola permainan matematika seperti itu. Baik. Nah, kira-kira strategi yang Ibu Vivi akan lakukan ini mulai kapan untuk bisa tercapainya tujuan pembelajaran yang baik, kemudian antusias anak-anak bisa terlaksana seperti itu. Baik Pak, mungkin saya berpikir mungkin mulai minggu depan saya sudah coba terapkan. Sisa beberapa hari ke depan ini mungkin saya persiapan pembuatan modul ajar dan kira-kira alat-alat apa yang dibutuhkan, permainan jenis apa yang akan saya bawakan di dalam kelas dalam pembelajaran matematika, sehingga mulai minggu depan sudah bisa saya lakukan di dalam kelas. Berarti rencana Ibu Vivi untuk mencapai tujuan masalah yang Ibu Vivi hadapi adalah minggu depan Ibu Vivi sudah mulai untuk membuat modul ajar sesuai dengan itu dan beberapa referensi permainan mungkinnya Ibu Vivi seperti itu. Berarti mungkin yang ini lagi Ibu Vivi, kira-kira komitmen Ibu Vivi terhadap rencana Ibu Vivi sendiri. Komitmen saya adalah mungkin saya akan melakukan ini secara konsisten, itu yang pertama.
sambil melihat apakah berhasil atau tidak. Ya, harapan saya berhasil. Ya, komitmen saya itu lakukan itu secara konsisten sambil melihat hasil dan perkembangan. Lalu kira-kira ada hal-hal apa lagi yang bisa saya lakukan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran matematika di kelas sampai 1 semester ke depan. Itu komitmen saya. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Mungkin bagaimana yang Ibu Vivi sudah rasakan dari yang kita sudah berbincangkan, sudah menemukan solusinya dan mulai melakukannya? Iya, saya akhirnya menemukan titik terang dari masalah yang selama ini menjadi beban pikiran saya, Pak Eko. Iya. Tentunya apa yang dirasakan Ibu Vivi juga mungkin dirasakan oleh guru-guru yang lain. Iya. Tapi dari Ibu Vivi sendiri, Ibu Vivi bisa berbagi kepada guru-guru yang lain tentang masalah dan solusi yang sudah Ibu Vivi dapatkan, dan Ibu Vivi akan mulai eksekusi aksi nyata daripada yang sudah Ibu Vivi rencanakan. Seperti itu. Ya, saya berharap apa yang kita sudah perbincangkan bisa berbuah hasil yang baik, dan komitmen Ibu Vivi sendiri untuk mulai melakukannya lewat beberapa bentuk permainan matematika dan pun dengan beberapa hal itu bisa Ibu Vivi lakukan. Ya, Pak. Saya akan lakukan itu dengan harapan anak-anak bisa antusias dalam belajar matematika dan mereka bisa tuntas ketika ujian semester berikutnya. Siap, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Akhirnya saya bisa menemukan solusi. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah disediakan untuk berbincang-bincang dengan saya. Siap, terima kasih juga Ibu Vivi dan Baik, Bapak Eko, bagaimana nih Bapak Eko melihat atau Bapak Eko bisa menilai performa yang tadi Bapak Eko telah lakukan atau kompetensi tadi yang Bapak Eko lakukan bersama dengan rekan sejawat tadi? Baik, terima kasih Pak Ade. Saya yang sudah saya lakukan kompetensi yang tadi sudah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Bapak Eko bisa mendeskripsikan berjalan dengan baik seperti apa? Baik Pak Ade, dari apa yang saya lihat antara percakapan dengan Ibu Vivi, kami berdiskusi dan kami mencari penyebab dari apa yang sudah Ibu Vivi alami, kemudian sudah mendapatkan solusinya. Tidak lupa juga kita menggunakan bagian-bagian ataupun tahapan-tahapan kita yang kita lakukan untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Dan puji Tuhan, Ibu Vivi juga sudah menemukan solusi dan akan mengimplementasikan dalam pembelajarannya di minggu depan. Oke, baik Bapak Eko. Berarti saya tadi mengamati bahwa ternyata Bapak Eko sudah melakukan kita ada identifikasi tujuan, identifikasi, kemudian mengetahui atau mengidentifikasi masalah, ada rencana yang sama-sama disampaikan, dan kemudian Ibu juga dapat mengambil tanggung jawab yang responsif, dan itu sudah sesuai dari apa yang semestinya, dan mungkin lebih lagi dari standar yang bisa diwujudkan kepada Bapak Eko. Nah, mungkin hasil pengamatan ini kira-kira bisa dicatat dalam program supervisi akademik yang mungkin nanti kita akan sampaikan apa akan dilakukan setelah ini. Kalau begitu, kira-kira apa yang Bapak Eko apa yang Bapak Eko dapatkan dari diskusi antara saya dan Pak Eko? Baik, yang saya dapatkan dari diskusi dengan Pak Adi sendiri, satu harapan yang baru untuk saya terlebih dalam hal penanganan masalah dan solusi yang dihadapi seperti itu. Oke, baik. Kalau kira seperti itu, perjumpaan kita kali ini, dan terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai Sampai. Oke, selamat pagi Pak Ade. Ya, selamat pagi Dewi. Oke, Pak Ade apa kabar? Alhamdulillah sekali. Oke. Baik Pak Ade, jadi sebelum Pak Ade melakukan coaching bersama Pak Eko,
dosen atau guru saya diskusi, kemudian mendengarkan secara aktif atau menyimak, kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik. Lalu yang kedua, bagaimana Pak Ade inginkan untuk yang kedua, Pak Ade, bagaimana dari kegiatan coaching yang akan Pak Ade lakukan yang Pak Ade ini untuk saya aman? Baik, seperti tadi saya ingin tadi membantu saya mengenai kompetensi, ada dua hal yang ingin saya ingin ibu lihat daripada kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya dapat mendengarkan secara aktif atau menyimak setiap pertanyaan dengan baik. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan yang menurut yang dapat membantu coaching menemukan solusi atau permasalahan yang dipecahkan dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Oke, baik. Lalu yang terakhir Pak Ade, apa harapan dari presentasi yang akan kita lakukan bersama? Ini harapan yang saya inginkan yaitu saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan dari orang. Mungkin seperti itu. Oke deh Pak Ade, kalau begitu kita selesai sampai di sini. Kita akan lanjut nanti setelah Pak Ade melakukan kegiatan coaching. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Eko. Selamat pagi Pak Ade. Nah, saya mendengar Bapak Eko ini memerlukan kegiatan coaching yang harus kita lakukan berkenaan dengan apa yang kita hadapi. Benar. Kira-kira Bapak Eko ingin menyampaikan apa hari ini? Atau kita mendiskusikan tentang apa? Begini Pak Ade, saya mau berbagi dengan Pak Ade tentang proses pembelajaran yang ada di kelas, terkhususnya pelajaran informatika. Di mana saya menemukan beberapa hal yang terjadi, yaitu kurang antusiasnya peserta didik atau murid-murid di kelas, terkhususnya kelas 10 dalam pembelajaran IT. Kemudian dengan kurangnya buku atau media buku yang ada di sekolah yang terupdate dengan CP dan TP yang ada seperti itu, sehingga membutuhkan kerja ekstra dari saya untuk menemukan sumber-sumber yang tepat seperti itu. Mungkin itu yang saya ingin bagikan ke Pak Ade untuk sama-sama kita coba mencari jalan keluar untuk saya bisa jauh lebih baik dalam kelas bersama anak-anak. Jadi yang bisa saya tangkap di sini, yang menurut pernyataan atau pemaparan dari Bapak Eko itu adalah Bapak Eko ingin kita mendiskusikan tentang proses pembelajaran informatika yang dirasa bahwa ternyata anak-anak ini kurang antusias, khususnya murid di kelas 10. Nah, belum lagi buku bacaan atau mungkin bahan bacaan yang tidak sesuai dengan CP dan TP. Nah, mungkin itu yang menyebabkan akhirnya sudah itu kurang paham. Bapak Eko, saya mau tanya nih, kira-kira mungkin kan sudah punya kesempatan untuk Pak Eko ini itu kira-kira seperti apa pembelajaran saat ini? Hal yang Bapak Eko ini saat ini tentang pembelajaran informatika mungkin ada proses seperti itu. Baik Pak, untuk saat ini pelajaran informatika karena dunia itu dulunya kurang update dengan perkembangan ataupun CP. Jadi kita sudah bicara tadi tentang tujuan kita berdiskusi. Nah, Bapak Eko mungkin tadi kesempatan yang Bapak Eko miliki sudah disampaikan, yaitu Bapak Eko memiliki media digital yang bisa membantu kurangnya update dari buku-buku pelajaran informatika. Nah, masalah yang masih ada ini yaitu adalah kurang antusias dari siswa yang baru saja pindah dari SMP ke SMA. Pertama sama dengan Bapak Eko ya. Bapak Eko kira-kira skala 1 sampai 10 di mana Bu posisi dari Bapak Eko saat ini? Pembelajaran informatika dari kelas 8. Kira-kira Bapak Eko meningkatkan ke berapa? Saya meningkatkannya
atau 30 saya sudah jauh lebih baik ya. Kalau presentasi berarti 50 menit ke 80. Nah kira-kira tadi saya mendengar bahwa Eko memiliki media digital untuk membantu Bapak Eko dalam menghadapi masalah tentang belajar. Nah, saya mau tanya kira-kira media digital seperti apa yang Bapak Eko gunakan dalam pembelajaran? Baik Pak Ade. Untuk media digital sendiri saya menggunakan referensi-referensi buku, kemudian juga media digital berbasis game seperti Quizizz, kemudian media digital juga ada Kahoot dan media digital lainnya yang berkaitan dengan topik materi. Contohnya kalau kita belajar algoritma dan pemrograman, saya menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Kahoot. Itu seperti kayak kita belajar coding tapi seperti bermain puzzle gitu. Iya, gitu. Itu yang saya coba terapkan. Mungkin Bapak Eko menggunakan media seperti Lego, terus ada games, ada Quizizz, ada Kahoot untuk kalian ketika bicara soal pemrograman. Nah, Bapak Eko dalam menerapkan ini atau menerapkan media digital yang digunakan, hambatan apa yang Bapak Eko alami? Pastinya hambatan ada Pak Ade, khususnya ada anak-anak juga yang kita kendala mungkin perangkatnya tidak ada, baik mungkin 1-2 orang siswa tidak ada perangkat handphone, kemudian ada yang memiliki handphone tapi pakai datanya tidak ada karena kita bermain ataupun kita belajar juga menggunakan jaringan internet dan perangkat karena kapasitas lab kita kurang dan kita menggunakan perangkat handphone untuk membantu media pembelajaran kita juga. Jadi hambatannya itu di perangkat kemudian dengan perangkat internet juga yang terkadang terjadi. Mungkin masalah dari pembelajaran digital ini terhadap perangkat pada kelas ya, dengan namanya dengan internet yang sudah menjadi kendala. Nah kira-kira dalam pembelajaran ini kan satu lagi yang saya bertanya, ini kan yang menjadi hambatan. Nah pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira apa yang membuat siswa atau murid ini kurang antusias? Mungkin yang menjadi hambatan itu kan salah satunya itu jika boleh dikasih tahu apa yang membuat sampai murid ini merasa kurang antusias dalam pelajaran hari ini. Ya, baik Pak Ade. Mungkin dari pengamatan yang saya lihat kurang antusias yang pertama itu bisa karena kurangnya pemahaman dari tingkat SMP ke tingkat SMA, sehingga ketika topik SMA itu saya ajarkan mereka masih mengamang-amang dalam pikiran karena waktu SMP mereka tidak dapatkan seperti itu. Kemudian berikutnya juga hambatan salah satunya adalah jam pelajaran informatika juga yang tidak full kita di lab, kita di kelas juga, jadi fasilitas juga terbatas karena lab kita juga tidak begitu banyak atau perangkat komputernya sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Ini mungkin membuat sesuatu yang antusias ya, dari pemahaman, kemudian sarana yang dirasakan kurang memadai. Ya. Baik, oke, kita masuk terus tujuannya Bapak Eko kan untuk mencapai 8. Nah, untuk itu kira-kira hal apa yang biasanya Bapak Eko pikirkan untuk mengatasi kurangnya pemahaman dari siswa SMP SMA ini atau SMP yang berada di SMA ini, kemudian hal apa yang bisa membantu Bapak Eko ketika siswa itu tidak menggunakan HP atau gawai dan juga internet. Nah, bagaimana Bapak Eko mensiasati jam atau kualitas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak Eko. Mulai dengan menginformasi siswa itu kira-kira Bapak Eko berpikir cara seperti apa untuk bisa Ade, perkembangan siswa ini saya coba mengantisipasi atau saya coba memahami mereka dengan cara adalah
awal sampai ke SMA seperti itu, supaya memudahkan mereka masuk ke materi-materi SMA. Saya menggali dulu materi-materi dari SMP sehingga selaras masuk ke SMA seperti itu, supaya mereka jangan merasa hal yang baru di SMA, tetapi ternyata ada keterkaitan dari materi di SMP itu sampai ke SMA. Kemudian untuk mengantisipasi perangkat HP yang kurang, misalkan ada 1-2 orang siswa yang tidak memiliki handphone atau lupa membawa HP pada waktu pembelajaran informatika, saya coba menggunakan perangkat komputer atau laptop yang saya miliki untuk bisa dia gunakan, ataupun kalau memang masih kurang, saya meminta anak tersebut untuk bersama-sama dengan rekan teman yang memiliki seperti itu, sehingga membantu dia untuk melakukan praktikum pada saat pembelajaran. Kemudian kira-kira siasat apa yang waktu itu pikir kita caranya yang kurang untuk serangan kasusnya cukup tinggi. Iya, karena berkaitan dan kita juga jumlah perangkatnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, maka itu saya coba mengantisipasi dengan perangkat handphone seperti itu, dengan perangkat handphone. Karena perangkat handphone untuk anak-anak sebagian besar memiliki, sehingga menunjang pembelajaran. Jadi ada yang menggunakan perangkat laptop, ada juga yang menggunakan perangkat handphone seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan perangkat laptop saya juga saya bisa pinjamkan ke anak-anak yang membutuhkan. Tinggal saya memfasilitasi atau saya mengontrolnya seperti itu. Berarti kita sudah sampaikan ada beberapa hal yang dipikirkan tentang solusi yang dikeluarkannya, mungkin seperti membuat penelitian terkait dengan materi, seperti melakukan pelajaran singkat untuk menyambungkan materi dari SMP dan SMA supaya siswa tidak merasa ini materi yang baru. Kemudian solusi yang ditawarkan berikut yaitu meminjamkan laptop atau komputer atau juga HP bagi siswa, atau tidak memberi mereka kesempatan bersama-sama dengan teman untuk sama-sama mengajar bagi mereka dengan melawat atau dengan ya Bapak Eko. Jadi mungkin hari ini Bapak Eko saya mau tanya kira-kira termasuk apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak Eko akan menjalankan tadi terkait menjalankan gawai mungkin yang bisa membangun semangat siswa dan lain sebagainya. Kira-kira ukuran seperti apa yang Bapak Ibu gambarkan dari dari solusi yang disampaikan tadi? Baik, terima kasih Pak Ade. Ukuran keberhasilan menurut saya tentang kendala yang saya hadapi itu adalah anak-anak bisa antusias aktif dalam pembelajaran, kemudian anak-anak juga dapat mempraktekkan hasil kerja dalam praktikum yang setiap minggunya kita lakukan seperti itu, karena praktikum kita itu akan menghasilkan sebuah proyek. Ketika anak bisa menyelesaikan atau bisa menghasilkan sebuah proyek yang ada di pembelajaran informatika itu sangat senang saya melihat atau sangat saya sukai ketika anak bisa menyelesaikan proyek tersebut. Itu ukuran menurut saya seperti itu. Ketika mereka mencapai yang namanya membuat sebuah produk dari sebuah pembelajaran yang mereka bukan hanya mengerti semangat namun ada produk yang dihasilkan. Baik Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan apa yang tadi Pak Ibu sampaikan dan saya juga berharap apa yang tadi Bapak Ibu dengar atau sekitar apa yang menjadi sebuah masalah yang sebenarnya dari Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira pemimpin apa yang Bapak Ibu ingin lakukan dari rencana ini berdasarkan dari solusi-solusi yang bermanfaat tadi dari awal itu Bapak Ibu menyampaikan untuk bahan yang tidak sesuai dari dan juga ada perangkat-perangkat yang digunakan
komitmen yang baik dalam rencana ini kedepannya seperti apa? Ya, oke. Nah, komitmen saya dalam pertemuan ke depan ini, saya mulai menyusun sebuah model pembelajaran di mana berbasis digital, kemudian dengan menggunakan media-media yang terupdate, kemudian dengan fitur-fitur digital lainnya. Contohnya, misalkan media digital yang saya gunakan itu tadi saya sebutkan ada Kahoot, kemudian Krisis, kemudian juga dengan ada namanya Kanika itu adalah aplikasi untuk informatika dalam pembuatan Bitcoin. Jadi dalam pertemuan ke depan saya akan mencobanya. Jadi berarti kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang berbeda. Kita akan sebenarnya tentang proses pembelajaran yang dirasa tidak update dan kemudian siswa yang terpisahkan. Baik Pak Eko, kira-kira pertemuan kita bisa membantu sangat membantu. Kalau begitu, terima kasih untuk kesempatannya berbagi bersama saling bicara masalah dan solusi. Saya percaya ini bisa membantu kita dalam pembelajaran yang lebih dekat kepada siswa yang merdeka, bergerak, menggerakkan serta Baik, terima kasih Pak Ade untuk sharingnya dan terima kasih untuk solusi juga dan hal-hal baik yang saya sudah temukan. Saya akan mencoba mengimplementasikannya di pertemuan-pertemuan ke depan untuk pembelajaran saya terus informatika. Oke, baik Pak Ade sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Eko tadi. Iya. Untuk percakapan pasca supervisi ini, saya punya 2 pertanyaan saja. Saya tanyakan dan bisa sama-sama. Yang pertama Pak Ade, bagaimana Pak Ade menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi dalam kegiatan coaching? Saya nilai bahwa cukup bisa membantu coaching dalam menyelesaikan masalah yang dengan kita yang kita gunakan dari individual, kemudian identifikasi masalah dan hasil bertanggung jawab. Saya pikir itu sudah bisa membantu teman-teman juga bisa akhirnya menemukan solusi dari setiap masalah yang bisa. Oke, baik Pak Ade. Yang kedua, apa yang Pak Ade dapatkan dari kegiatan supervisi dan juga kegiatan coaching yang baru saja berlangsung? Setelah dari kelas supervisi kita, saya mengenal tentang kemudian melaksanakan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir dan saya dapatkan tadi, saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang baik. Saya bisa mendapatkan alur kita dan dari seperti yang saya sebutkan kepada teman atau coach dan beliau pun bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya pikir ini menjadi satu langkah baik yang mungkin terus bisa kita sama-sama lanjutkan dan bisa terus kita sama-sama tingkatkan untuk melakukan pembelajaran yang baik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin ditemukan dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Ade, sekian ketemunya kegiatan pasca supervisi. Sukses terus Pak Ade ke depan dan selesai sampai